Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat Indonesia. Pasti saat ini pemirsa sedang berpikir, reformasi apa ya yang saya maksudkan? Kali ini yang kita bahas bukan tentang reformasi tahun 1998 loh, tetapi terkait reformasi birokrasi. Khususnya makna dan pengertian mendasar dari reformasi birokrasi yang berdasarkan Permen PAN nomor 25 tahun 2020. Jadi, apa itu reformasi birokrasi? Banyak pakar dan ahli yang kemudian memberikan pendapat terkait dengan pengertian dan makna dari reformasi birokrasi. Namun kali ini kita akan secara spesifik dan praktis membahas pengertian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi secara sederhana berarti pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih bisa menjamin tercapainya target-target pembangunan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam Permen PAN nomor 25 tahun 2020. Yang pertama, terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan upaya bagaimana pemerintah bisa mengelola perubahan yang ada dalam sebuah birokrasi, karena tidak mudah untuk mengelola dan merubah manajemen dalam sebuah birokrasi. Area perubahan yang kedua, yakni deregulasi kebijakan. Ini artinya mengurangi overlapping atau tumpang tindih antar berbagai kebijakan, sehingga membuat pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Area perubahan yang ketiga adalah penataan organisasi. Mengapa penataan organisasi penting? Agar menghasilkan ukuran organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang menjadi visi misi dari instansi pemerintah. Area perubahan keempat, yakni bisnis proses. Hal ini terkait dengan tata laksana, bagaimana aktivitas yang dijalankan oleh setiap unit organisasi, cara apa saja yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Area perubahan kelima yang juga sangat penting, yakni penataan SDM atau sumber daya manusia aparatur. Bagaimana kemudian kita melakukan penataan terhadap kompetensi pegawai, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas human resource yang ada dalam instansi pemerintah. Area perubahan keenam adalah memperkuat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas dari pegawai pemerintah. Nah, akuntabilitas ini juga dikaitkan dengan erat dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau biasa dikenal dengan sebutan SAKIP. Area perubahan yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Mengapa penguatan pengawasan ini penting? Ya, karena untuk menciptakan sebuah sistem di mana kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan itu menjadi sebuah kualitas tata kelola yang terus lebih baik lagi. Area perubahan ke-8 atau yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, yakni bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dalam arti lebih luas, pelayanan kepada masyarakat. Karena esensinya, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Dari 8 area perubahan tadi, bisa kita simpulkan bahwa betapa penting reformasi birokrasi dalam proses membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Tetapi, terdapat berbagai tantangan atau hambatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi tersebut. Setidaknya ada 3 faktor yang coba kami rangkum dari berbagai tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Faktor hambatan yang pertama adalah intervensi politik yang terlalu kuat dalam birokrasi, sehingga menyebabkan netralitas ASN
dalam memperkuat kompetensinya untuk mewujudkan reformasi birokrasi menjadi semakin lemah. Faktor hambatan yang kedua adalah terkait dengan inkapabilitas, kurangnya kompetensi yang ada dalam sebuah organisasi dan silo mentality yang ada dalam birokrasi pemerintah. Faktor hambatan yang ketiga adalah terkait dengan closed system birokrasi yang ada dalam instansi pemerintah. Demikianlah episode Kalesang kali ini. Semoga dengan sistem reformasi birokrasi ini dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Mari katong sama-sama kalesang for bangun negeri. Saya Juan Sakwarela, pamit undur diri.